Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Terima kasih teman-teman atas diskusinya. Pada topik kita kali ini, kita membahas tentang masalah puasa. Tapi diskusi yang terjadi kemudian teman-teman banyak mendiskusikan tentang masalah fidyah, kafarah dan juga qadha atau menggantikan puasa bagi orang yang meninggal. Sebelum saya membahas beberapa pertanyaan tadi yang sudah saya sebutkan, saya akan sedikit membahas tentang masalah puasa. Pada awal ayat yang sudah kita pelajari bersama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari satu ayat ini. Bahwasanya sebenarnya ibadah puasa adalah ibadah yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat sebelum kita. Jadi ibadah puasa adalah termasuk ibadah yang sangat qadim atau kuno ya. Sudah dilaksanakan oleh umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah hasil atau apa yang diharapkan dari berpuasa ini adalah disebutkan dalam ayat tersebut adalah la'allakum tattaqun, agar engkau menjadi orang yang bertakwa. Jadi takwa di sini diartikan adalah imtithalu awamirillah wajtinab nawahihi, mengerjakan seluruh perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Jadi sebenarnya puasa ini kalau dilaksanakan secara benar maka akan membuat ketakwaan dan keimanan seorang itu meningkat. Dikarenakan ketika orang itu berpuasa maka dia akan merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan dalam hadis itu asyamu junnah. Puasa itu seperti perisai yang bisa menghalangi maksiat-maksiat atau perbuatan-perbuatan jelek dilakukan oleh manusia. Maka sangat agung daripada makna puasa ini sehingga Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi umat Islam untuk berpuasa 1 bulan dalam 1 tahun. Di samping itu juga banyak puasa-puasa sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini fungsi dari puasa itu di samping daripada fungsi yang lain, di mana puasa ini setelah dipelajari bahwasanya kebanyakan manusia itu sakit dikarenakan tidak mengontrol pola makan, daripada kebanyakan makanan-makanan yang dikonsumsi akhirnya menyebabkan banyaknya penyakit yang disebabkan oleh banyaknya makanan yang dikonsumsi. Akhirnya puasa ini salah satu manfaatnya selain takwa tadi adalah juga membuat kita sehat sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, sumu tasihhu, berpuasalah kalian maka engkau akan sehat begitu. Baik, itu penjelasan singkat mengenai tentang puasa. Kemudian kita akan langsung membahas tentang beberapa pertanyaan ya, mengenai tentang ayat yang sudah kita pelajari. Yang pertama akan saya bahas tentang masalah fidyah dan kafarah ya. Fidyah dan kafarah ini kebanyakan biasanya orang-orang masih bingung mana yang fidyah, mana yang kafarah. Jadi kalau yang fidyah
Perbedaannya dengan kafarah ini sudah kita baca tadi ayatnya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Barang siapa yang tidak bisa ya, wa 'alal ladzina yutiqun, dan atas orang-orang yang berat menjalankan puasa. Yutiqunahu, berat menjalankan puasa. Fidyatun, fidyah, ta'amu miskin, memberi makan orang-orang miskin. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan, maka dia lebih baik baginya. Maka fidyah di sini adalah sebenarnya solusi bagi seorang yang sudah sangat uzur, sudah sangat sepuh, di mana dia tidak bisa melaksanakan ibadah puasa dikarenakan kondisi kesehatannya sudah tidak bisa berpuasa, maka diwajibkan orang tersebut untuk membayar fidyah dan boleh dia tidak berpuasa. Fidyahnya adalah dengan memberi makan tiap hari dalam bulan puasa itu selama 30 hari ya kalau puasa Ramadan, 1 mud bagi orang miskin. 1 mud ini kalau kita pakai timbangan yang sekarang kira-kira ini adalah 0,5 kilogram lebih. Kalau di Indonesia berarti 0,5 kilogram beras. Kita bayar fidyah bagi orang yang sudah sepuh tidak mampu puasa, itu bayar fidyah dengan 0,5 kilogram emas lebih, 0,5 kilogram beras lebih itu. Ada juga yang mengkiaskan ya dengan orang yang sudah sepuh tadi adalah orang yang sudah sakit, yang sudah bertahun-tahun dan sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya, artinya sakit terus dan tidak bisa diharapkan dia sembuh, maka itu juga bisa membayar fidyah. Atau juga bisa disamakan dengan orang hamil ya, sebagian ulama, tidak jumhur ya. Sebagian ulama mengkiaskan atau menyamakan orang hamil dan orang menyusui yang takut terjadi apa-apa dengan anaknya apabila dia berpuasa, maka dia juga harus membayar fidyah dan juga mengganti puasanya. Tetapi ini pendapat yang tidak jumhur ya. Adapun pendapatnya jumhur bahwasanya orang hamil dan orang yang menyusui apabila tidak berpuasa pada bulan Ramadan, maka yang wajib hanya qadha saja. Itu masalah fidyah ya, fidyah. Adapun kafarah itu adalah hukuman ya. Adalah hukuman bagi orang yang pada bulan puasa di siang harinya melakukan hubungan suami istri. Maka kafarahnya adalah dengan yang pertama, kalau dia mampu dengan memerdekakan budak, kalau tidak mampu dengan memberikan makanan kepada 60 orang miskin setiap hari dengan 1 mud. Maaf ya, memberikan 60 orang miskin saja ya. Memberikan 60 orang miskin ya. Setiap 1 orang 1 mud, berarti 60 mud. 60 mud diberikan kepada orang miskin. Oh maaf, itu yang ketiga ya. Yang kedua itu adalah berpuasa selama 2 bulan secara berturut-turut, tidak boleh putus. Yang ketiga baru memberikan makan 60 orang miskin, setiap orang miskinnya 1 mud. Dan itu secara berurutan ya. Cuman yang menarik ya dari hadis Nabi ya, yang sudah kita pelajari, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ya. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala halaktu ya Rasulullah, qala wa ma ahlakuka qala waqa'tu ala imraati fi Ramadan, qala hal tajid ma ta'taq raqabah ma ta'taqu raqabah, qala la, qala fal tastati an tasum syahraini mutatabi'ain, qala la, qala fal tajid ma tut'im sittina miskinan, qala la, qala thumma jalasa fa utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi araqin fihi tamr
Faqala sallallahu alaihi wasallam tasaddaq bihadza qala afqaru minna fama baina la bataiha ahlu baitin ahwaju minna. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat am anyabuhu thumma qala idhhab fatimhu ahlaka. Jadi di sini ketika ada seseorang yang berkata pada Nabi, celaka wahai Rasulullah, saya sudah melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan. Kemudian Nabi bilang, apakah engkau bisa memerdekakan budak? Gak bisa ya Rasulullah. Apakah engkau bisa puasa 2 bulan berturut-turut? Gak bisa ya Rasulullah, gak mampu saya. Apakah kamu bisa memberikan makan 60 orang miskin? Gak mampu ya Rasulullah, ya. Gak mampu semua. Kemudian Nabi mengambil arok, ya, satu arok. Satu arok ini kalau dibagi bisa sampai 60 mud. Jadi sama dengan 60 mud makanan satu arok. Isinya tamar, isinya kurma. Dan Nabi bilang tasaddaq bihada, ya dikasih Nabi, kemudian suruh sedekahkan, artinya untuk membayar kafarahnya itu diberi Nabi. Kemudian dia bilang, siapa yang lebih fakir dari kami? Siapa yang lebih fakir dari kami? Dia disuruh sedekah tapi dia nggak menemukan yang lebih butuh daripadanya. Tidak ada di antara kita ini yang lebih butuh, yang lebih fakir dari saya, katanya. Dan Nabi tertawa hingga tampak, ya, ambiabuhu, mungkin tapak gigi beliau, ya, tertawa tersenyum begitu. Pergilah, kemudian fatimhu ahlak, maka berilah makan dengan tamr itu kepada keluargamu, artinya disedekahkan pada keluarganya sendiri, karena memang dia termasuk orang yang fakir begitu, ya. Nah, itu kafarah, ya. Jadi kafarah itu adalah hukuman atau denda bagi orang yang melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan dengan yang bertingkat tadi, merdekakan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberikan makan 60 orang miskin. Setiap orang miskinnya diberi 1 mud. Nah, itu perbedaan antara fidyah dan kafarah. Kemudian pertanyaan juga tentang masalah apakah puasa bagi orang yang meninggal itu harus diqadha oleh keluarganya. Disebutkan bahwasanya oleh Dr. ya Shauqi Alam, beliau mufti dari negara Republik Arab Mesir, bahwasanya apabila ada orang meninggal apabila ada orang puasa, ada orang yang pada bulan puasa dia tidak berpuasa karena sebab uzur, ya, dan hal tersebut berkelanjutan sampai dia meninggal, maka ulama berittifaq bahwasanya orang itu tidak wajib diganti puasanya dan juga tidak wajib ujar fidyah. Artinya apa? Dia sudah uzur, tidak uzur sakit misalkan sehingga dia meninggal, maka tidak diganti puasanya dan juga tidak ada fidyah. Kenapa? Karena orang tersebut sudah tidak lalai dalam perihal tersebut. Maka dia tidak wajib diganti puasanya ataupun tidak harus dibayar fidyah karena tidak ada hal yang dilanggar di sana. Namun apabila ada orang yang sudah tidak punya uzur dan dia sudah bisa mengqadha dari puasanya, dia sudah hilang uzurnya misalnya, sudah hilang uzurnya dan dia sudah mampu untuk mengqadha puasanya, tetapi dia tidak sempat mengganti puasa yang dia tinggalkan itu sehingga dia mati, maka fuqaha di sini mempunyai 2 pendapat. Jadi kalau yang pertama tadi, apabila dia memang punya uzur, sakit, tidak bisa melaksanakan puasa sampai dia meninggal, maka itu tidak ada masalah, tidak diganti dan juga tidak bayar fidyah. Namun dia apabila sudah hilang uzurnya, sudah sembuh begitu, dan dia sudah mampu, andaikan dia mengganti itu tapi dia tidak sempat mengganti, kemudian dia meninggal, itu ada 2 pendapat. Jumhurul ulama yang terdiri dari ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan qaul jadid dari Imam Syafi'i dan
salah satu mazhab menurut Hanabilah berpendapat bahwasanya tidak usah diganti puasanya, tetapi cukup diganti dengan membayar fidyah dengan 1 mud setiap hari dia puasa yang dia tinggalkan. Karena masalah berpuasa ini tidak bisa digantikan kepada orang lain. Orang puasa, kemudian dia minta dipuasakan pada waktu mati, pada waktu hidup tidak bisa. Begitupun juga demikian hukumnya ketika mati, nggak bisa juga puasa itu digantikan. Seperti sholat juga ya. Sholat itu tidak bisa. Misalkan si A, tolong ya, saya nggak udzur ini, saya disolatkan, kamu sholat. Saya nggak bisa puasa ini, tolong kamu yang puasa. Nggak bisa seperti itu. Makanya dalam hal seperti ini jumhur berpendapat kalau ada hal-hal yang tidak bisa digantikan ketika dia hidup, maka ketika dia mati tidak bisa digantikan juga, cukup diganti dengan membayar fidyah. Itu qaul yang pertama. Adapun qaul yang kedua, ini pendapatnya golongan dari para salaf, di antaranya adalah Imam Taus dan Imam Hasan Al-Basri dan juga Az-Zuhri dan Qatadah dan juga Abu Thawr. Dan juga ini mazhabnya Imam Syafi'i di qaul qadimnya. Kemudian apa pendapatnya? Boleh ya, boleh bagi walinya untuk mengganti puasa orang tersebut. Saya baca ya ibaratnya ya. Annahu yajuzu liwalihi ayyusuma anhu. Boleh bagi walinya untuk berpuasa dari mayit tersebut. Zada Syafi'iyah, menambahkan Syafi'iyah. Wa yujzi'uhu dzalika anil it'am. Dan itu kalau sudah diganti dengan berpuasa, tidak usah memberikan makan lagi, tidak usah pakai memberikan 1 mud tadi, sudah nggak usah. Wa tabarra' bihi dhimmatul mayyit, dan juga sudah menjadi bebas tanggungannya mayit tersebut. Wa la yalzim al-wali as-shaum bal huwa ila ikhtiyarihi wa in kana aula minal it'am. Dan tidak juga mengharuskan kepada walinya untuk berpuasa, begitu ya. Ini pendapatnya Syafi'iyah ya. Syafi'iyah. Tapi kalau yang secara jumhur mengatakan boleh untuk diganti puasanya dengan tanpa memberikan fidyah tadi, memberikan makan. Tapi tambahan dari Syafi'iyah mengatakan si wali tidak wajib untuk berpuasa, tapi dia punya ikhtiar. Dia punya ikhtiar kalau dia merasa dia lebih bagus untuk mengganti puasanya, boleh dia lakukan. Karena memang ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah bahwasanya man mata wa alaihi syiyam shoma anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal dan mempunyai tanggungan puasa, maka dia diganti oleh walinya. Nah, jadi memang ada 2 pendapat di sini. Yang jumhur mengatakan tidak wajib berpuasa dan hanya membayar fidyah, begitu ya, apabila dia ketika meninggal itu sudah bisa mengganti puasanya namun dia tidak sempat mengganti dan meninggal, maka dia membayar fidyah. Ini jumhur. Sedangkan qaul yang kedua itu boleh berpuasa dan juga tidak usah membayar fidyah, begitu ya. Dan tambahan dari Syafi'iyah di qaul yang kedua ini, sebagian Syafi'iyah, maka puasa tadi itu sudah mencukupkan dia dari fidyah ya. Dan juga boleh dia memilih untuk memberikan fidyah atau untuk berpuasa, karena hadis yang sudah kita bacakan tadi, man mata wa alaihi syiyam shoma anhu waliyuhu. Ini adalah pendapat fuqaha mengenai masalah apakah mayit itu apabila meninggal dan mempunyai kewajiban puasa apakah puasanya diganti. Saya kira demikian penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.